eh, setengah tahun pada tahun 65. Tahun kedua, ya itu nggak ada kegiatan juga. Sama sekali nggak ada. Kuliah maupun praktikum. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini. Halo Pak Yoga, Halo, gimana apa kabar? kabarnya? Nah, baik-baik, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu ini, senang sekali kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Kalau kita boleh putar jarum jam sejarah, kita kembali ke tahun waktu itu 59. Pada waktu itu Bapak masuk kelas 1 SMA. Nah, benar. Betul ya Pak? Nah, Pak Yoga pernah mendengar nama ITB atau THS Pak Yoga? Belum. Saya baru dengar itu tahun 61, kelas 2. Oh, Waktu itu kelas 2. kebetulan saya ke Sukabumi, terus diajak ke Bandung, lewat Mm-mm. ITB. Nah, itu baru tahu ITB saya. Oh, jadi pada waktu itu tahun 61 itu main ke rumah family begitu atau bagaimana? Di Sukabumi, benar. Mm-mm. Terus diajak ke Bandung, ke kebun binatang, segala itu kan, terus lewat Heeh, depan desa. heeh. Iya. Baru tahu ITB, dan terus pengen sekali sekolah di situ. Tapi pada saat 61 itu pernah masuk apa enggak ke kampusnya, ke Belum, halaman? belum. Enggak, lewat depan aja Ganesha. Lewat Oh, Ganesha lewat aja. lewat depannya saja ya. Iya, iya. Oh, Sudah gitu. tertaruh gedungnya itu. Oh, gitu. Oke, oke. Boleh cerita, Pak, waktu itu Iya. proses masuk ITB itu seperti apa? Ya, kita daftar waktu itu ke Surabaya, daftarnya memang ke perwakilan Pedanka kalau nggak salah. Hmm, mm, Terus mm, ditentukan tanggal ujian. mm, Nah, ya kita ikut ujian 3 hari kalau nggak salah. mm, mm. Terus diumumkan lulus, nah baru berangkat ke ITB. Hmm, Jurusan milih sendiri. pada waktu itu. Ya, bagian waktu itu namanya ya, bagian. Oh, Bukan aha, jurusan. bagian betul. Ya. Itu milih sendiri. Saya milih farmasi. Hmm, pada waktu ujian itu yang di Surabaya itu ujiannya itu berupa kayak tulis. Jawab jawab pertanyaan rasanya. Oh, oke, oke. Ingat saya loh ya. Nggih, nggih, nggak apa-apa. Ini Ya, waktu itu Pak Yogo, waktu ya. itu apakah seluruh seluruh siswa Peserta SMA di Jawa Timur berkumpul di Surabaya atau dibagi beberapa tempat? di Surabaya itu, karena itu SMA Wijaya Kusuma itu luas, terdiri dari berapa, 5 sekolah, mungkin 5 atau 4, Hmm, 5 atau 4 sekolah, jadi cukup cukup banyak, bisa menampung. jadi waktu itu teman-teman SMA Jember bareng Ya, berangkat-berangkat bersama-sama. enggak sendiri-sendiri. Oke. Mm-mm. Terus ini Oh, karena nginapnya sendiri-sendiri kan, 3 hari kan, ha, kita ha, cari ha. penginapan di keluarga dan sebagainya. Oke, oke. Terus waktu itu pengumuman itu langsung atau nunggu berapa lama, Pak? Oh, agak berapa lama, persis waktu itu sedang tes di ITS kami. Oh, oke. Hari pertama sedang tes, ada pengumuman diterima di ITB. Wah, kabur. Oh, waktu itu pengumuman itu dalam bentuk gimana, Pak Yogo? Kalau nggak salah tertulis di papan pengumuman itu, di Oh, perwakilan Medan K itu. oke, oke. Jadi kayak ngelihat ujian, Ya, hasil ujian ya, gitu ya? pengumuman kayak di ITB kan, pengumuman ujian juga begitu Betul, 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 betul. waktu itu. Oh, jadi begitu tahu itu langsung. Langsung kabur semua teman-teman. Oh, Kan banyak yang juga ikut tes ITS. heeh, heeh, heeh. Nah, kemudian pada waktu itu jarak berapa lama harus berangkat daftar ulang ya namanya, Pak? Bukan daftar ulang, mendaftar ya itu, lapor Mendaftar kan ya? itu. Oh, ah, ah, ah. Itu kalau nggak salah sudah ditentukan tanggalnya, nggak lama kok itu. Oke, oke. Waktu itu Pak Yogo naik kereta dari Jember, Jogja, Ke Jogja, Bandung. Nggih. Jogja ke Bandung, ya. Bulan Agustus. Itu persis akhir Agustus, antara Agustus September.
Ingat saya Hmm. pendaftarannya tanggal 3 September atau apa itu. Itu pertama kali Pak Yogo masuk kampus. Betul, betul. Oh, oke. Nah, pada waktu itu tempat pendaftaran itu di mana, Pak? Di dekat Aula Timur, di situ ada bagian apa perkuliahan kalau nggak salah. Oke, oke. Jadi, Dekat Aula Timur. oke. Jadi hampir sama seperti yang di sebelumnya di episode Pak Kis itu, Oh beliau iya, juga benar, sama, cerita sama, sama ya gedungnya ya. sama. Oke. Nah, terus kemudian setelah Bapak masuk, terus kemudian mendaftar tadi, itu perkuliahan itu dimulainya kapan, Pak? Wah, saya nggak ingat lagi, tapi Mm-mm. rasanya tidak lama. Tidak lima, Ketika oke. ke bagian farmasi sudah ada daftarnya. Oke, oke. Pada saat mulai perkuliahan itu, apa itu? Dimulai dengan mapram gitu nyebutnya kalau tidak salah. Eh, Sudah di tengah-tengah kuliah, itu Mm-mm. mapram pertama kali di ITB rasanya. Oh, begitu. Pertama kali. Ya. Dan itu hanya perkenalan, kerja Mm-mm. bakti, nggak ada tekanan fisik. Mm-mm. Mm-mm. Boleh diceritakan kembali ketika Bapak masuk itu, apa yang Bapak ingat, apa yang Bapak rasakan ketika waktu pertama kali kuliah di ITB? Apa ya? Ya, anak desa masuk kota, jadi Oh. masih canggung. Mm-mm. Kebetulan bisa dapat teman anak Jakarta. Nah, Mm-mm. dia itu yang mengajak saya menjelaskan. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah beberapa lama kemudian Mm-mm. ada pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Bung Karno. Oh ya, Jadi oke. orang-orang gede dari Jakarta datang. Nah, itu Mm-mm. teman saya Jufri itu yang menjelaskan itu si ini itu. Nah, jadi banyak pengetahuan saya dari teman saya itu. Oh. Itu yang membuat saya kemudian menjadi lebih kerasan Hmm. karena bisa lebih bergaul dengan teman-teman, tahu segala persoalan gitu. Mm, mm. Pada waktu itu Bapak kosnya itu tinggal di mana dan waktu itu tinggal di semacam family atau membayar, boleh tahu berapa kira-kira biaya Nah, kos di sana? pertama kali itu di Bank Bayang itu, Coblong, Dago, atas ya, Mm, itu mm, kos, harus bayar. mm, mm, Bayarnya waduh lupa, tapi ya enggak berapa ya, sekitar 1.000-an atau itu waktu itu. Lebih mahal, lebih kuliahnya mahal cuma 240 setahun. setahun. Nah, ini bayar per bulan. Oke. Mm, mm, mm. Jadi pertama Bapak kos di Bank Bayang ya? Ya, hanya setahun. Oh, hanya setahun, oke. Ya, Setelah itu, setelah itu saya pindah ke Jalan Berantas yang kita bicarakan tadi. oh langsung ke Berantas 26 itu Berantas, ya? ya. Karena Oke. sama-sama orang kereta api ya dengan ayah saya. Oke. Itu kan ada yang kosong, saya dipanggil, disuruh ke sana. Dan itu Hmm. bertahan sampai saya lulus tahun Oh, 71. oke, oke. Heeh. Waktu kos di Jalan Berantas itu tinggal bersama salah seorang yang kelak menjadi bintang film populer. Nah, benar. Betul ya, Pak? Nah, Betul. Didi Petet, namanya adalah Didi Petet. Didi Petet itu putranya dari Pak. Kosbas, Pak Sofyan Hadi. Oh, oke. Tempat Putra. Pak Yuket tinggal waktu itu ya. Ya, jadi Oh. sudah seperti adik saya jadinya. Hmm. Tapi ngomong-ngomong Pak Yoko pernah nggak menonton filmnya Didi Petet? Nonton sinetronnya itu yang asrama apa itu ya, yang di Jogja Oh, itu ya. oh Itu gitu. seneng gitu. Oh gitu. Tapi pada saat Pak Yogo tinggal di Malang kan Didi Petet juga sama temennya itu pernah main juga ya Raisa Ya, tapi itu. nginap di sana segala ke rumah. Oh, oke, oke. Kalau tidak salah waktu itu juga karena tinggal satu rumah, jadi memang sering main begitu ya pada saat Iya, Pak Yogo tinggal di Berantas ya. itu Anda situ. Yang saya bangga itu ya, Mm-mm, dia diwawancari surat kabar Jawa Pos kalau nggak salah, di mm-mm, Pedet. Dia mm-mm. bilang, yang ngajari saya sholat itu bukan ayah saya, tapi Mas Yogo. Oh, Walaupun saya nggak ingat gitu. oh gitu. Itu kalau dari kos di Jalan Berantas ke kampus itu naik apa, Pak Yogo? Sepeda, saya bawa sepeda dari Jember. Dari Jember ya? Ya, Oh, oke. Pada waktu itu Bandung masih sangat dingin ya?
dingin dan nggak seramai sekarang. Jadi Mm-mm. sepedaan juga masih enak meskipun nanjak ya. Kalau ke ITB kan nanjak itu. Betul, betul. Oh, oke. Nah, kemudian kalau waktu itu Bapak cerita pada saat kos atau pada saat kuliah itu juga sering nonton di Kosambi itu ada tempat kayak kesenian begitu ya? Ya, wayang orang. Wah, namanya saya nggak ingat. Mm-mm, mm-mm. Tapi jelas yang saya tuju selalu yang wayang orang Jawa. Wayang orang, oke. Itu pertunjukan tiap malam kalau boleh Rasanya cerita. tiap malam. Oke. Ya, Itu hiburan zaman zaman itu ya. ya selain bioskop, anu, apa? eh, yang terbuka itu nggak ada atapnya itu. Misbar, misbar ya. Misbar, nah, misbar. Pada waktu itu kalau nggak salah, itu di Kosambi itu juga ada gedung bioskop, Pak. Nah, saya rasanya, oh, ada satu, tapi jarang nonton di situ saya. Oke, oke. Jadi lebih lebih sering nonton yang wayang Mis, orang tadi ya. wayang orang atau misbar yang di misbar itu bisa di Jalan Supratman, eh, misbar bukan sih Supratman, sorry, di Coblong. Coblong, oke. Coblong. Oh. Hmm. Terus kemudian kalau dari proses awal kuliah, Pak, itu boleh Hmm. cerita waktu itu buku-buku itu ketersediaannya bagaimana? Terus kemudian suasana kuliah waktu itu yang diingat Pak Yugo seperti apa? Buku-buku banyak dipinjami dari perpustakaan Kentucky, perpustakaan Mm-mm, Amerika. mm-mm, Tapi bukan buku yang wajib, tapi apa ya, textbook yang mm-mm, berhubungan dengan kuliah kita. Misalkan kuliah kimia dasar, jadi ada mm-mm, textbook mm-mm, tentang kimia dasar, kita boleh pilih. mm-mm, Tentang fisika boleh pilih. Itu yang kita ini kan. Atau biologi waktu itu. mm-mm, Tapi buku-buku farmasi sendiri kami harus beli. mm, Misalkan farmakopi Belanda, mm-mm, itu kita harus beli sendiri. mm, mm. Kalau boleh tahu waktu itu toko buku mahasiswa itu di mana, Pak? Di Terkenal Jalan waktu itu. Braga itu ada satu toko buku gede, itu toko gede ya, lupa saya namanya Mm-mm. mungkin. Apa bukan toko toko buku Jawa? Bukan. Bukan ya, oke. Mm-mm. Yang hampir dekat dengan gubernur kantor polisi ya waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Dekat perapatan kereta api. Bukunya itu buku Belanda, bahasa Belanda. Iya, farmakopi Belanda itu bahasa Belanda, tapi ada juga buku-buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mm-mm, Ada juga. mm-mm, mm-mm. Nah, kemudian kalau kita lihat pada saat itu, sebelumnya kan jumlah mahasiswa yang diterima farmasi itu cukup besar ya, Pak. Iya, Jadi, zaman sebelum saya itu ratusan itu ya. betul, betul. Pada zaman Bapak itu jumlahnya berapa kalau? Sekitar 80 sampai 100 saya nggak ingat lagi. Oke, jadi Tapi memang terus banyak yang keluar itu, seperti teman saya yang dari mm, Surabaya itu kembali masuk ke UNER kan. mm-mm, mm-mm, Jadi sampai sekarang yang lulus sebagai apoteker mm-mm. hanya 26. Oh, begitu. Ya, Oke. yang sarjana farmasi cuma 3. Jadi Oh, 29 yang selesai. oh Ada yang begitu. menikah, ada yang meninggal, ada yang kabur dan sebagainya. Pak Yoga, kalau waktu itu, kalau mahasiswa-mahasiswa zaman itu kalau istirahat jam makan siang segala macam itu Hmm. di mana? Boleh cerita seingatnya waktu itu. Awal-awal kita kan semuanya bekal dari rumah. Mm-mm. Umumnya bareng-bareng makan di bawah pohon terbesi. Dulu di tengah-tengah itu ada pohon terbesi. Cerita-cerita tentang rumahnya masing-masing. Jadi akrab lah kita. Hmm. Tukar-tukaran lauk bau. Oh, begitu. Iya, siapa yang bawa tempe bisa tukar dengan ayam gitu. Oh, jadi itu hampir setiap hari, setiap jam makan siang itu pada ngumpul, kemudian Ngumpul, iya makan. rame-rame. Karena di farmasi nggak ada tempat istirahat. Oke. Pada waktu itu memang kuliah itu kalau siang berhenti pada siang, kalau Ya, saya boleh cerita. 1 jam istirahat itu ada. Oh, oke. Oke. Pada waktu itu ada kantin kayak gitu, Pak, di kampus? Ada kantin. Jadi Hmm. yang di atas lapangan basket sekarang ini. Di depan itu memang Ya, sudah ada kantin waktu itu ya? kantin. Oke, oke. Nah, kemudian ada juga cerita katanya kalau pada zaman itu di Jalan Ganesha atau di Taman Ganesha itu juga banyak orang jualan makanan. Ya,
Itu Nah, itu juga setelah tahun ketiga ke atas baru saya ke situ. Sebelumnya ya makan itu bekal aja. oh, oke, oke, oke. Jadi mungkin Baru anu ya, Pak. mengenal Taman Ganesha setelah kelas 3. Oh, jadi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu pada makan bekal gitu, baru Iya, kemudian kalau rame-rame sudah agak senior pada makannya makannya di Taman Ganesha. itu maksudnya di tamannya, bukan di pinggir jalannya itu. Eh, di jalan sebelah atas taman, kemudian Mm-mm. di bawah itu juga ada. Oh, begitu waktu itu. Terus sampai ke waktu itu jalan Gelap Nyawang itu Mm-mm. berderet itu ke sana. Oh, Sekarang kan kena Masjid Sawangan itu. betul, betul, betul. Jadi Ya, di area situ ya dulu ya, tempat ya, makan. macam-macam makanan. Oh, gitu. Oke. Waktu itu kira-kira Bercampur dengan kuda. waktu itu kuda untuk ke Untuk keliling kuliner. itu enggak ada. Enggak ada. Oh, oke. Jadi pada tahun itu kebun binatang itu memang sudah eksis dan kuda itu sudah seperti sekarang itu ya. Iya, Oh, oke. Pada waktu itu kalau aktivitas kuliah itu sampai jam berapa, Pak? Apakah sampai malam gitu mahasiswa boleh tinggal di kampus atau bagaimana, Pak Yogo? iya. Masih apalagi mereka yang melakukan penelitian atau kerja di laboratorium Mhm. nggak selesai bisa terus. Oh, sampai malam. Iya, Oke, oke. Pada waktu mulai kuliah itu kan ada beberapa peristiwa sampai libur ya, Pak ya. Nah, ya. Satu jadi setengah tahun nggak kuliah. heeh, betul. Nah, ini Hmm. menarik karena gini yang saya ingin pendapat Pak Yogo adalah sekarang ini kan boleh dikata teman-teman mahasiswa itu kan juga ada masa jeda. Ya, ya. Cuman kalau sekarang kan ada proses seperti sekolah online, Lain, kuliah online. beda. Tetapi pada waktu zaman Bapak itu kan betul-betul terhenti 1,5 tahun ketika peristiwa tahun 65 ya, Pak. Ya, ya, Boleh ya. diceritakan pada waktu itu apa aktivitas mahasiswa selama 1,5 tahun itu? Di semester akhir tahun 65 ya, mulai Mm-mm, kuliah nggak ada itu, mm-mm, kita masih aktif disuruh apel tiap mm-mm, hari. Semua harus mm-mm. apel. Setelah itu bebas. Jadi hanya Nah, datang, apel, eh, kemudian free begitu? jadi yang senior-senior saya itu terus dagang. Oh, Kalau saya karena heeh. aktif aktif di himpunan dan sebagainya, jadi menjadi aktif gitu di situ. Hmm, jadi pada waktu itu kuliah memang sama sekali tidak ada ya? Sama sekali nggak ada. Kuliah maupun praktikum. Oke, oke. Jadi betul-betul hanya datang, apel, habis itu Apel, bebas mau ngapain aja? mau ngapain aja. Oh, itu selama 1,5 tahun. Eh, setengah tahun pada tahun 65. Tahun kedua sudah nggak mulai apel, tapi kita sudah, ya itu nggak ada kegiatan juga. Oh, tapi pada waktu jeda itu, Pak, apakah Hmm. ada kegiatan untuk merefresh pelajaran gitu atau tidak? Rasanya nggak ada. Oke. Kegiatan adalah kegiatan non-kurikuler. Kita Heeh. Dharma Karya Mm-mm. atau apa lagi ya waktu itu. Ya, seperti bagian farmasi ini teman-teman saya Mm-mm. membantu pemerintah Jawa Barat membeli Mm-mm. padi dari petani. Itu awal-awalnya ada Bulog. Jadi kita mengumpulkan padi dari petani, kemudian Mm-mm. dikumpulkan di pemerintah daerah. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu mahasiswa farmasi bersama mahasiswa biologi. Yang, Mm-mm. Oke. ya. Nah, sekarang kalau pada saat tahun 66 Hmm, itu kan karena situasi politik juga ya. Jadi ya. pertanyaan saya adalah kegiatan mahasiswa itu berarti ada yang di kampus seperti Bapak aktif di himpunan dan Hmm, seterusnya. hmm. Apakah ada juga yang pulang misalkan pulang kampung begitu Oh, selama? mungkin banyak juga ada. Hmm, Ya, karena pada waktu itu memang tidak ya ada kegiatan. tidak ada kegiatan. Oh, Ada yang oke. dagang, yang senior-senior saya, orang-orang Tionghoa kan Hmm, banyak yang sudah ahli jual-jual obat waktu itu. oke. Jadi betul-betul selama setahun 1,5 tahun Satu ya. setengah Jadi tahun ya. pertengahan 65 kemudian Hmm, full 66 itu hmm. betul-betul tidak ada kegiatan perkuliahan. Ya. Tapi suasana kampus pada waktu itu bagaimana, Pak? Apakah masih bebas keluar masuk begitu atau Oh gimana? ya, Oke. masih bebas kita bisa kan kalau malam ada sidang MPM, ada kegiatan-kegiatan lain seperti ada Mm-mm. apel-apel di situ siapa yang mau ikut bawa ini aja Hmm, tetap ramai jadi ya. mm-mm, Seperti mm-mm. saya karena supaya mahasiswa farmasi ada kegiatan, kami membentuk
pasukan P3K Mm-mm. untuk itu kalau lagi demo ke alun-alun kita baris di pinggir, kalau ada kecelakaan kita menolong dan sebagainya. Mm. Mm-mm. Ya, akhirnya kuliah itu kembali dimulai pada awal 67 ya, Pak? Ya. Dan semesternya berputar ya, semester ganjilnya di awal Ya, tahun. semester ganjil di awal. Nah, yang menarik begini, bagaimana suasana ketika kuliah restart kembali, Pak? Dari 1,5 tahun vakum. Rasanya kok nggak ada persoalan, Oh, oke. nggak ada persoalan, jalan gitu aja. Mm-mm. Oh. Pendaftaran lagi, jadi kita ngisi formulir mata pelajaran apa saja yang mau diambil, Mm-mm. kapan ujiannya, ada Mm-mm. semua. Itu tidak kagok, maksudnya sudah lama nggak di bangku kuliah kemudian lagi tidak ya, atau gimana Enggak, rasanya? rasanya enggak. Ya. Oke. Kebetulan waktu itu saya baru lulus sarjana muda, jadi Mm-mm. saya manfaatkan untuk melamar jadi asisten dan sebagainya. Hmm. Jadi ada kegiatan. Mm-mm. Oke. Jadi bagi teman-teman yang sekarang harus di rumah karena pandemi, mesti tidak ada masalah. Dulu generasi Pak Yoko sudah pernah mengalami seperti itu ya. Ya, tapi Oke. ada kegiatan lain. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kan kita bisa aktif ngurusi organisasi, ngurusi masyarakat, ya, Mm-mm. sosial. Mm-mm. Saya malah tahun 66 bulan Maret itu menolong korban banjir di Solo. Itu Mm-mm. saya ikut berangkat ngumpuli obat dari pabrik-pabrik obat, terus Mm-mm. berangkat ke Solo. Mm. Terus membantu mahasiswa kedokteran Unpad buka klinik darurat. Kemudian setelah sekolah kuliah kembali, kemudian Bapak juga banyak aktif di himpunan ya, termasuk Ya. menerbitkan buletin. Boleh diceritakan Pak, aktivitas yang di himpunan tersebut? Saya sebetulnya sudah aktif sejak tahun kedua ya. Mm-mm. Mm-mm. Waktu itu membantu senior-senior di bagian di himpunan kita itu kita menjual barang-barang kebutuhan untuk mahasiswa. Mm-mm. Misalkan termasuk sabun, anduk, kemudian Mm. alat-alat laboratorium. Kalau kita memecahkan alat di laboratorium harus ganti kan. Nah, Mm. jadi kita menyediakan hal-hal seperti itu. Mm-mm. Saya kelas 2 itu aja sudah ikut-ikutan gitu, menjual Mm. barang-barang itu. Mm-mm. Dan Mm-mm. lama-lama saya ditarik jadi sekretaris umum. Mm-mm. Nah, di sekretaris umum itu agak lama saya sampai tahun 67, 68. Mm-mm. Nggak ada minat sebetulnya sama sekali untuk jadi orang nomor satu, jadi ketua. Tapi Mm-mm. lama-lama lihat situasi kok nggak benar kalau dibiarkan ini himpunan ini nggak maju-maju. Nah, Mm. baru saya maju jadi ketua. Mm. Itu tahun 69 sudah jenggotan ya. Terus kemudian kalau cerita mengenai ini Pak, mengenai Bapak cerita waktu penerbitan buletin yang Ars Prai Parandi itu, bagaimana ceritanya yang itu? Itu sebetulnya waktu saya jadi sekretaris umum, saya Mm-mm. pikir perlu untuk penerangan ke anggota ya, Mm-mm. terbuka. Jadi Mm-mm. kita terbitkan buletin. Selain itu karena memuat kegiatan-kegiatan di kampus, kita Mm-mm. kirimkan juga ke orang-orang tua mahasiswa di daerah. Oke, oke. Itu untuk semua mahasiswa farmasi pada waktu itu? Farmasi aja, ya. Ada juga kita kirimkan ke himpunan mahasiswa atau senat mahasiswa farmasi di kota lain. Kayak Oke. UNER, Gajah Mada, itu kita kirimi. Itu pertama kali terbit tahun 67-an ya. 67 ya, 67. Ya, Oke. Setelah kuliah kembali jalan tadi ya, Pak? ya, ya. Oke. Tadi saya ingat ketika Bapak bilang di kegiatan di himpunan ada juga yang menjual alat-alat praktikum. Nah, Ya. itu memang sering ya, Pak, kejadian ada gelas pecah dan sebagainya itu? Ya jelas karena apa ya, kerjanya juga kadang-kadang ini, kadang kena api pecah, kena ini segala itu. Mungkin gelas-gelas itu kan gampang pecah. Atau kadang-kadang ada teman yang nakal, nyuri temannya teman. Itu Ada juga ada. kejadian gitu. Ada itu. Oh gitu. Tahu-tahu barangnya hilang. Gitu. Oh gitu. Oh. Terkadang di dalam praktikum-praktikum itu pada masa itu ada
praktikum yang bagi teman-teman farmasi itu praktikum yang momok gitu, seperti Hmm. apa itu kimia Praktikum farmasi resep. kuantitatif gitu ya. Oh, Pada waktu itu peran dari asisten itu kan sangat dominan ya, Pak. Nah, ya. itu bagaimana situasi pada waktu itu? Ya, mereka hanya tahu memberi tugas, Mhm, kemudian mengajak diskusi, mhm, kemudian memeriksa hasilnya. Itu. mhm, Kalau seperti praktikum kimia farmasi kuantitatif mhm, itu kita semua menyiapkan reagen, apalagi kalau ujian. mhm, Ujian besok pagi, hari ini kita baru tahu apa yang mau diperiksa. Nah, mhm, kan harus menyiapkan reagen, harus menyiapkan ini. Tapi ada daftarnya, apa saja yang mau diuji. Tapi kita mhm. nggak tahu kita ada ke bagian mana. Oke, mhm, Nah, karena itu kita harus ada koordinator yang ngatur. Kamu mhm, buat reagen untuk ini, kamu buat ini, kamu buat ini, siapkan ini. Jadi mhm, besok pagi kita dapat giliran, kita tinggal menuju ke meja mana, sudah mhm. disiapkan oleh teman. Atau mungkin kita sendiri yang pas siap. Oh, Jadi itu momoknya, kita nggak tahu. Jadi oke. kalau kita nggak lulus, belum tentu karena kita bodoh, tapi mungkin reagensnya nggak benar ya. Mhm, Kita dapat mhm. apa, nggak tahu. Oke, oke, oke. Oh, tapi waktu itu apakah ada Pak istilah ada dosen atau asisten yang killer gitu? Maksudnya kok banyak yang nggak lulus gitu dari sekian Oh, banyak orang? Oh ada gitu. aja. Yang pendendam pun ada. Oh Jadi gitu. hanya persoalan kecil, dia nggak bakal lulus. Oh. Nah, kemudian Pak Yogo itu lulus tahun 71 ya, Pak? Ye, ye. Oke. Nah, boleh Sebagai diceritakan. apotek, oh ya, sama di sarjananya juga sama, apoteker maupun sarjana. Oke. Boleh Ya. diceritakan suasana wisuda waktu itu, terus tempatnya di mana waktu itu kalau wisuda itu, Pak? Wisuda dilakukan di Aula Barat, Mm-mm. seluruh sarjana yang lulus Itu cukup waktunya sehari begitu? sehari. Oke. Makan Mm-mm. siangnya saya nggak ingat, tapi mungkin di tempat lain, nggak di situ lah. Mm-mm. Mm-mm. Jadi waktu itu tahun 71 itu numpuk karena mahasiswa-mahasiswa yang dari angkatan berapa itu karena tahun 67 nggak ada kegiatan dan sebagainya. Nah, Mm-mm. lulusnya kebanyakan di 71. Oke. Jadi yang lulus dengan saya itu Mm-mm. mahasiswa farmasi yang masuk tahun 51 ada, 52 ada, sampai yang terakhir yang 64. Yang paling Jadi muda. rame. Dari 62 cuma saya sendiri Oh begitu. Oh, yang oke. dijadikan kepala rombongan malah. Oh gitu. Jadi dari angkatan 51 waktu itu ada yang wisuda Ada tahun tujuh hmm, satu. Berarti hampir 20 tahun ya, 20 Pak? tahun, iya. Oh, oke. Mungkin waktu sudah bawa anaknya ya sudah. Oh, oh gitu Jadi ya. kalau saya bawa calon istri, kalau dia bawa anak. Oh, anaknya. Oke. Nah, malamnya di Mm-mm. halaman Aula Barat itu, Mm-mm. di sebelah kiri kalau nggak salah, itu Mm-mm. penjual-penjual makanan dari alun-alun diundang. Kita beli di situ rame-rame. Hmm, Makanan-makanan asli itu. Ada seperti pasar malam bajigur, begitu ya? iya ada Oke. bajigur, ada ini semuanya. Oh, waktu itu kan sering Bapak mengadakan kegiatan dengan teman-teman di farmasi itu kegiatan kruk tadi ya, Ya, yang jalan-jalan. Nah, yang ke situ Patenggang, ke Gua mm-mm, Pawon dan seterusnya. mm. Boleh diceritakan, Pak, suasana piknik mahasiswa zaman itu tuh seperti bagaimana? Ya hanya melepaskan kejenuhan dari praktikum sehari-hari atau apa. Kita Mm-mm, senang makan rame-rame bareng gitu. mm-mm. Kalau It- seperti ke Gua Pawon itu sampai ke sasar-sasar kita juga nggak mengeluh, seneng aja. mm. Waktu itu ke sana naik apa transportasinya zaman itu? Naik kereta api sampai stasiun Padalarang, Ah, terus jalan ke Gua Pawon. oh, oke. Kalau yang situ Patenggang naik apa, Pak? Situ Patenggang kalau nggak salah bawa truk tentara. Oh, Ke situ Lembang juga pakai truk tentara. oke, oke. Heeh. Kalau boleh dilihat kembali ke belakang, kira-kira apa yang Bapak bayangkan ketika sebelum masuk ITB, terus kemudian setelah di dalam ITB dan keluar dari ITB itu, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, sebelum masuk farmasi, itu saya Mhm. tahu apotek waktu itu adalah tambang emas di Indonesia. Karena Hmm, itu saya milih farmasi. Tapi oke. kenyataan begitu masuk farmasi, lihat mahasiswanya aja segitu.
lulusnya nggak bisa bertahun-tahun, itu jadi pikir lagi, waduh, kapan aku lulus gitu, nggak ada ini. Nah, itu. Nah, apalagi suasana perkuliahan yang dosennya galak, yang ini itu. Nah, saya sangat bersyukur bahwa sekarang lebih mudah lagi. Di ITB bisa 4 farmasi bisa 4 tahun, bisa ini. Banyak adik-adik saya yang sampai sekarang kenal dengan saya itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali keadaan sekarang. Terakhir begini Pak Yogo, ini kan ITB berusia 100 tahun. Kalau boleh, kira-kira apa harapan Pak Yogo terhadap ITB yang sudah berusia seabad ini? Ya, lebih maju lagi, bermanfaat untuk bangsa dan negara, gitu kan. Oke. Pak Yogo, apa ada pesan-pesan untuk teman-teman Bapak di angkatan 62 yang saya lihat juga sangat akrab untuk mengadakan reuni hampir tiap tahun? Silakan, Pak. Rasanya itu karena kita masih sering berkumpul dengan mereka, dengan ini, saya hanya ini agar tetap bersatu. Oke, baik sekali. Pak Yogo, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat. Terima kasih, Pak. Dan mentari kan tetap bernyala di sini, diurat darahku